Saya tidak tahu ya, tapi setahu saya dia belum berkeluarga. Oh Ya, iya. Oke. ya, Berarti tapi dari Om Roy masih ada etikat baik ya, maksudnya ketika dia ingin ketika dia memenuhi persyaratan yang tiga itu, ya, ini permasalahan bisa selesai dan clear ya. ya. Saya Berarti dari saksi kuatnya Om Roy Suryo ini ya supirnya ya. ya, tapi sekali lagi begini, ya persoalannya bukan pada kasus itu, ya. Sekarang saksi saya itu justru saksi orang-orang yang melihat postingan ini, ya. Jadi saya sudah tidak mempermasalahkan lagi, ya, soal kasus diserempet oleh dia, ya. Soal dia pukul kaca, saya terus terang tidak mempersoalkan. Tapi kalau kemarin malah dia ngungkit-ungkit itu, nah ini malah akan bisa jadi soal, ya, gitu. Tapi yang jelas pasal yang dituduhkan ke dia 27 junto 45 di Undang-Undang ITE itu dan 310 311 di KUHP. Itu aja fokus ke situ karena itu yang sekarang menjadi yang dikejar oleh kepolisian. Kalau seandainya nih dari pihak sana melaporkan Om Roy balik, ini seperti apa nih Om? Saya sangat siap untuk hal itu, apalagi semua sebenarnya sudah saya persiapkan sejak lama. Sejak satu hari sebelum sesudah hari H, ya saya sebenarnya sudah konsultasi waktu itu dengan 3 direktorat langsung di kepolisian. Lalu lintasnya saya sudah konsul, pidana umumnya saya sudah konsul, bahkan akhirnya pidana khusus yang saya ajukan, ya gitu. Nah kalau dia mau lapor, terserah, ya gitu. Tapi kalau dia baru mau lapor sekarang, terus terang saja, ya itu akan menjadi catatan bagi kepolisian, ya. Peristiwanya sudah kapan, lapornya sekarang, dan menurut saya nanti akan timbul hal-hal yang pasti tidak pas lagi, ya. Kondisi kendaraan, kondisi orang-orang yang ada, ya itu pasti akan menjadi penilaian dan mungkin itu menjadi tidak layak menjadi sebuah laporan kan gitu. Di Polda Metro terlalu besar laporan itu, baik Polres Jakarta Timur pun terlalu besar, mungkin hanya jadi laporan di Polsek di Pulau Gadung sana gitu. Itu pun ya tentu akan sangat tidak mutu ya laporannya karena kejadian sudah beberapa minggu yang lalu, ya saksi-saksinya juga sudah lewat lama, ya gitu. Tapi saya sangat siap untuk melakukan itu andai kata dia melakukan itu. Tapi kalau dia lakukan itu, ya menurut saya ya hadapi dulu kasusnya. Ini kasus di Polda Metro soal unggahan dia itu yang lebih fatal, ya karena ini tuntutannya jauh lebih berat, ya gitu. Kalau laporan kecelakaan lalu lintasnya, ya itu tipiring ya, tindak pidana ringan, ya gitu. Jadi menurut saya mengada-ada aja, ya kalau itu diteruskan, ya saya lebih kepada pidana khusus yang dia lakukan. Om, Ya. pada saat kejadian ini kronologinya yang bawa mobil supir Om dengan kalau dia bawa langsung sendiri ya? Ya, jadi kejadiannya itu hari Sabtu malam tanggal 22 Mei sekitar jam 6:30 lebih 5 menit ya. Karena masih setengah jam, saya ingat betul karena saya lihat jam waktu itu. Jadi saya menuju ke salah satu studio TV di kawasan Pulau Gadung. Saya akan siaran langsung jam 7. Ya. Jadi setengah jam untuk jarak kira-kira tinggal 1 kilo itu tentu saya tidak ngebut sama sekali. Ya. Pada perempatan setelah Arion, ya saya berhenti karena jalur sebelah kanan, 2 jalur sebelah kanan harusnya ada 1 jalur, tapi ternyata mobil depan saya itu dua-duanya berhenti. Dia rehting kanan, padahal itu harusnya jalur lurus. Dia rehting kanan berhenti. Duh. Terus kemudian driver saya, jadi sekali lagi yang nyupir itu driver saya, ambil inisiatif mundur sedikit karena belakang kosong, ya mundur sedikit, kemudian rehting kiri, mobil itu pelan-pelan kemudian jalan. Oke, mobil pelan-pelan jalan dan saya lihat betul, ya karena saya memang sempat bilang itu lampu masih hijau loh gitu ya. Oke, pelan-pelan. Nah, tapi setelah ambil saya ingat itu lampu sudah menjadi kuning, jadi saya bilang udah anu aja, santai aja, sebentar lagi merah. Nah, setelah itu tiba-tiba dari sebelah kiri, jadi mobil saya lagi geser pindah jalur kiri, dari sebelah kiri ada mobil kencang mungkin ngejar lampu merah, cus gitu, dan kena lah, des, gitu. Ya. Nah, saya pun kaget karena saya ada di sebelah kiri kan. Nah, setelah refleks, driver saya langsung klakson, din gitu. Nah, dia karena kena lampu merah, dia pun berhenti. Kami dekati. Sebelum driver saya turun, orang ini sudah turun, ya si pengemudi. Ya, saya belum tahu itu siapa. Kemudian di sebelah kirinya ada yang lagi yang turun, cewek turun, ibu-ibu turun. Loh, saya kaget, dua-duanya udah turun kayak mau apa gitu ya, gitu. Ternyata begitu turun langsung marah-marah. Apa ini maksudnya? Apa maksudnya? Saya bilang apa maksudnya? Saya bilang ke driver, kok dia malah marah ya, aneh ini. Sejak awal saya malah udah bilang, ini kok aneh gitu.
kok kebalik. Harusnya saya yang marah ke dia karena dia nyerempet, kok malah dia marah-marah duluan. Saya dengan driver saya itu sempat kaget, heran gitu. Apalagi kagetnya setelah kami buka jendela, ya itu belum sempat turun karena dia ada persis ada di samping, langsung dia kayak apa ya, kayak timbul energinya gitu, langsung marah-marah. Ini gimana nih, pertanggungjawabannya gimana nih? Saya bilang, pertanggungjawaban apa mas? Gitu. Mana anda nyerempet nabrak loh? Lihat dulu yang nabrak siapa? Saya pelan-pelan mau ke kamu yang nabrak loh. Kok sudah kamu gini? Saya terus bilang, mas gini, saya nggak bisa nih persoalan selesai di pinggir jalan. Saya langsung bilang gitu, kita cari pos polisi terdekat, ya gitu. Karena saya yakin kalau persoalan itu diramaikan di pinggir jalan, yang rugi saya. Ya saya waktu itu mikirnya gitu. Ya orang ya mohon maaf ya bukan apa-apa, langsung akan bisa tahu oh itu siapa gitu ya gitu. Nyatanya saya nggak kenal dia gitu ya gitu. Jadi saya rugi gitu ya. Saya mikirnya saya rugi gitu kalau ribut di pinggir. Tapi dia nggak mau, nggak usah pakai polisian loh. Wah ini udah nggak benar. Oke mas, kalau anda nggak setuju polisi di sini, saya mau siaran setengah jam lagi. Saya ingat makanya saya lihat jam. Setengah jam lagi saya harus ke studio TV, saya sebutkan nama TV-nya, kawasan Pulau Gadung, saya bilang gitu. Ya, ayo kita selesaikan di sana. Waduh, karena dia terus apa ya? Ya menurut saya ngomel nggak jelas ya. Memang saat itu dari jendela dibuka, driver saya refleks nutup jendelanya. Nah, dia mungkin lupa. Makanya dia bilang kalau di press conference kemarin, gimana bisa mukul jendelanya terbuka? Dia lupa. Ya setelah itu ditutup jendelanya sama driver saya karena driver saya mau jalan. Nah setelah jalan itu pukul itu, duk gitu. Saya dengar keras banget 2 kali. Brek loh. Kok mukul orang ini? Terus saya bilang pada driver saya, tunggu dia. Nah kemudian kami jalan, kita tungguin di perempatan depannya kan itu habis itu hijau ada perempatan lagi dari kuning ke merah. Kita tungguin sampai orangnya mendekat. Begitu orangnya mendekat, kami beriringan masuk ke studio TV. Bahkan saya minta kepada penjaga portal di TV itu, ya, saya bilang, Mas, kan ditanya dulu kan pasti, siapa ya? Gitu, narsum, saya bilang gitu, narasumber. Oh ya Pak Roy, ya, dia langsung kenal. Saya bilang, belakang ikut, saya bilang gitu. Ya, kalau enggak belakang juga nggak boleh ikut. Begitu sampai sana, itulah memang saya menginginkan ada saksi. Gitu. Memang saya yang mengajak ke studio TV tersebut supaya ada saksi yang jelas. Kalau di pinggir jalan itu nanti akan banyak saksi palsu, ya gitu. Nanti tiba-tiba saja ada orang yang ngaku-ngaku ada di tempat kejadian dan lain sebagainya, nggak jelas semua. Kalau di situ jelas identifikasinya dan sudah saya identifikasi orang-orang yang ada di situ sesudahnya. Karena saya mempersiapkan kalau ini jadi perkara pun ya sudah saya persiapkan setelah kejadian, ya setelah dia ngunggah ini. Ya. Jadi hari itu saya pikir persoalannya selesai. Ya di TV itu malam itu. Karena apa? Saya selesai siaran, saya turun, loh mana orangnya? Ternyata dia udah pergi. Oh dia nggak ikut masuk berarti? Nggak dia hanya di bawah, ya ribut-ribut di bawah. Bahkan dia memarahi satpam. Jadi satpam di situ pun agak jengkel juga, karena dimarah-marahin sama dia. Dia bilang ngapain kalian tuh bela itu pejabat Roy Suryo gini. Udah dibilang Pak Roy itu tamu kami gitu. Kata satpam begitu. Kami harus jaga keamanan tamu kami gitu. Tapi kalian ini gini lah. Jadi atas berkat itu satpam itu pun udah siap kalau itu akan dijadikan kasus gitu. Dan itu sempat sudah saya konsultasikan ke Polda Metro ya gitu bahwa kalau ini akan jadi kasus. Tapi kalau itu akan dijadikan kasus mulai laka lantasnya. Kemudian pidana umumnya, bahkan marah-marah di tempat parkiran pun ngata-ngatain saya pun itu bisa jadi kasus juga sebenarnya. Dan sampai dia mukul jendela pun. Cuman kan terlalu panjang kasusnya. Nanti laka lantasnya harus selesai dulu, kemudian pidana umumnya selesai dulu, baru unggahan ini. Nah makanya saya jump frog. Saya loncat langsung ke pidana khususnya. Karena ini yang lebih merugikan saya. Setelah malam itu saya pikir persoalannya selesai. Saya pikir hanya ngomel-ngomel aja enggak. Tapi besok paginya begitu ada berita mantan menteri RS melakukan tabrak lari, bahkan di beberapa WA grup saya dibully ya gitu, dikatakan gimana sih gitu. Sampai WA grup alumni. Ya, alumni kampus dan alumni SMA. Saya pun juga pada menanyakan, "Mas, gimana sih kok masih nabrak dan lari?" Loh. Waduh, ini enggak benar. Maka saya tidak sekedar jawab dia di Instastory-nya dia, ya. Nah, buat apa gitu? Karena saya tidak kelas kalau jawab di situ. Langsung esok paginya ya setelah saya di hari Minggu itu esok paginya langsung saya laporkan ke Polda Metro. Jadi jelas tegas
jawaban saya. Berarti yang nyetir beliau langsung ya? Ya, Nah, itu mungkin orang perempuan itu istrinya, berarti dia berdua dengan istrinya ya? saya tidak tahu ya, tapi setahu saya dia belum berkeluarga. Oh iya. Ya, Oke. ya. Berarti tapi dari Om Roy masih ada etikat baik ya, maksudnya ketika dia ingin ketika dia memenuhi persyaratan yang 3 itu, Ya. ini permasalahan bisa selesai dan clear ya? Ya, saya hanya mengikuti anjuran Kapolri. Ya, karena ada surat keputusan Kapolri tentang restoratif justice, di mana persoalan itu tidak harus semuanya berakhir di persidangan. Ya, kalau bisa diselesaikan secara baik, selesaikan secara baik. Tapi memang syaratnya itu ya 3 syarat yang dulu. Saya nggak pernah berubah, syaratnya sama. Ya gitu. Jadi artinya dia minta maaf, tentu selain kepada saya, kepada Indonesia, tapi tidak seperti sekarang. Dia menyatakan minta maaf, tapi tidak kepada Roy Suryo. Loh kan aneh, gitu loh. Yang menjadi korban dari kasus ini siapa? Ya gitu. Yang kedua malah dia menolak. Dia mengatakan kalau dia mukul gitu, bahkan dia bilang gimana bisa mukul, jendelanya terbuka semuanya. Lupa kali orang itu ya. Kalau kemudian ketika driver saya jalan itu otomatis tangan dia nutup jendela dan sudah diambil sidik jarinya, ya sudah diambil bekasnya. Dan itu pun siap semuanya gitu. Karena saya ya mohon maaf bukan apa-apa. Saya terbiasa menjadi ahli di dalam berbagai kasus ya gitu. Jadi kalau ada peristiwa itu langsung semua saya ambil bukti-buktinya ya, mulai dari apa yang ada di kendaraan, kemudian kalau ada sidik jari, bahkan print out ini pun tidak sekedar saya print out ya, tapi saya ambil langsung URL-nya, saya ambil dari server ID-nya, sehingga kalau itu diperlukan sewaktu-waktu, bahkan jejak digitalnya pun ya itu saya ambil juga karena ada yang sudah dihapus sama dia, semua rapi semuanya. Dan itu sekarang kepolisian sekarang itu dia asal terima bukti. Ya, polisian sekarang itu menilai kalau ada bukti yang diajukan oleh siapapun juga, ya, itu akan dilihat tidak mandang dia siapa. Bahkan saya lapor sendiri. Ya, saya tidak sok-sokan pakai langsung kuasa hukum, kemudian kuasa hukumnya yang lapor, enggak, saya lapor sendiri ke Polda Metro ya gitu. Dan itu sesuai juga dengan nanti kalau Undang-Undang ITE itu akan direvisi sesuai dengan Menko Polhukam Pak Mahfud MD kemarin menyatakan akan ada revisi, termasuk orang itu harus lapor sendiri, tidak bisa hanya dilaporkan oleh orang lain. Ya. Oke. Boleh kasih lihat itu? Boleh. Ya. Belakang kiri ya? Belakang kiri. Saya di belakang kiri, yang bikin masalah kan ini. Iya. Dan dia mukul itu di kaca sebelah mana? Kanan depan. Oh, posisi supir. Iya. Oh. Posisi di supir. Ya. Ini sudah dihapus. Oh yang mana? Oh itu. Yang ini. Karena ini kan yang ada mobilnya. yang ada mobilnya, Yang ini masih. Oh itu. Sampai sekarang. Karena kan yang ada mobilnya ini kan fatal. Dia nggak nyebut nama, di mantan menteri, ada foto mobil, ada nopolnya, itu kan clear sekali. Ya. Nah, sorenya dia kan kemudian kan mengunggah ini, udah mas, Ya. kayak lagi nawarin nih di Ikatan Cinta aja ya. Kayak si Sally ya. Nonton juga. Loh, kalau sinetron itu Ya. bintang-bintangnya ngerti gitu, saya langsung ngerti bintang sinetron. Terus terang aku nggak kenal mas, nggak ngerti aku Luki Alamsyah atau Muhammad Amin Alamsyah ini. Boleh om, silakan. Ya, jadi kejadiannya itu kalau mau dilihat bekasnya, ya bekasnya tinggal ini aja. Ini di sebelah kiri ya, sebelah kiri kendaraan. Jadi kalau sebelah kiri bukan depan nih ya. Kalau depan itu berarti saya nabrak. Ini sebelah kiri. Berarti saya memang masuk duluan, kemudian diserempet oleh dia. Dan kendaraan saya dalam posisi tadinya berhenti, jalan. Cut.